Baiklah, pada kesempatan video tutorial Google Sheet kali ini, kita akan belajar bagaimana cara membuat sebuah dashboard di Google Sheet. Semula dari data yang berupa tabel seperti ini, akan kita ubah menjadi dashboard yang informatif seperti ini, di mana dashboard analisa customer ini, teman-teman bisa filter berdasarkan tahun. Apabila dipilih tahun, di sini akan berubah grafiknya. Kemudian juga bisa berupa filter tahun dan bulan. Di sini misalnya saya pilih Januari, maka di sini yang ditampilkan adalah data analisa customer per transaksi bulan Januari pada tahun 2021. Oke, untuk mengikuti video tutorial ini, teman-teman perlu project filenya. Untuk itu, download terlebih dahulu melalui link yang ada di deskripsi. Apabila teman-teman sudah melakukan download dan membuat salinannya, teman-teman akan mendapatkan berupa tampilan seperti ini ya. Project filenya seperti ini, di mana teman-teman akan mendapatkan ini sheet dashboard, kemudian data, kemudian sheet grafik. Di sini nanti kita akan mengolah grafiknya dan pivot table-nya serta filternya. Kemudian di sheet setup ini adalah untuk setup bulan dan tahun. Oke, langsung saja. Untuk yang di sini saya hapus saja, saya close. Nah, di sini yang pertama adalah teman-teman setting. Di sini saya menggunakan setting Indonesia ya, teman-teman tinggal sesuaikan aja. Di sini settingannya Indonesia ya. Apabila teman-teman nanti menggunakan settingan yang default yaitu US Amerika, maka nanti separator pemisah antara rumusnya adalah titik koma, bukan titik koma ya. Kalau versi Indonesia maka titik koma ya. Jadi biar seragam, nanti tidak bingung untuk mengikutinya. Oke, di sini kita buat terlebih dahulu yaitu di bagian filternya. Teman-teman buat drop down list dulu ya. Lewat insert, kemudian drop down. Kemudian di bagian kriteria di sini saya pilih yang from range. Kemudian saya pilih ini, lalu klik di sini. Selanjutnya saya pilih di bagian setup. Karena saya akan membuat drop down tahun, maka saya seleksi di bagian tahun seperti ini, kemudian klik OK. Selanjutnya di bagian sini akan muncul ya otomatis sesuai range yang saya pilih. Saya pilih advanced option, kemudian saya pilih yang row, kemudian klik done. Nah, kembali di dashboard, maka di sini sudah ada filter ya tahunnya ya. Jadi masih belum berfungsi ya, karena belum kita hubungkan ya. Sekarang untuk yang bulan, kita sama insert, drop down, lalu pilih yang range, kemudian kita seleksi range yang ada di bagian setup di sini yaitu bulan. Kita pilih bulan, kemudian klik OK. Kemudian ulangi lagi cara yang ini, pilih row lalu pilih done. Oke, sudah selesai ya. Saya close. Nah, ini untuk filter sudah selesai. Sekarang kita menuju di bagian grafik. Nah, di sini kita akan hubungkan ya. Di sini filternya tahun dulu ya. Sama dengan, kemudian saya pilih yang tahun. Seperti ini. Kemudian di bagian ini kita isi dari bulan ya. Saya tidak pilih dari sini langsung karena di bagian data di sini saya akan bulannya cuman angka aja ya. Jadi nanti kita kasih VLOOKUP berdasarkan ini ya. Nah, kita klik di sini. Kemudian kita ketikkan fungsi VLOOKUP. Nah, mengarahnya kemana? Kita arahkan ke dashboard ini. Kita pilih, kita kunci aja dengan menekan tombol F4. Selanjutnya ini separatornya yaitu titik koma ya. Nah, biar kelihatan di sini. Nah, ini titik koma ya. Bantunya titik koma. Kemudian untuk range-nya
kita pilih di bagian setup, kita pilih di sini range datanya, kemudian tekan F4, kemudian titik koma, kita ambil data yang kedua ya, kolom kedua, kemudian kasih false, tutup kurung, tekan enter. Nah, di sini hasilnya NA ya, karena di sini masih kosong. Nah, saya pilih Januari, maka di sini adalah 01 ya. Nah, biar untuk menghandle error NA, sini kita tambahkan fungsi if error aja ya. Kita tambahkan if error, kemudian jika error maka kita kosongkan dengan menambahkan tanda kutip 2 ya, kemudian tutup kurung, tekan enter. Nah, di sini sudah kosong ya. Selanjutnya yaitu kita akan membuat filter untuk menampilkan data ya, berdasarkan filter di sini ya, dengan menggunakan query ya. Nah, kita akan menggunakan query di sini. Bagi teman-teman yang belum tahu bagaimana cara menggunakan query, bisa tonton video yang sudah saya buat di playlist tutorial Google Sheet ya. Nah, di sini kita akan menampilkan ya query, kita ketikkan query, oke, kita ketikkan query. Nah, di sini pilih query, ini datanya, kita pilih dari data yang ada di sini ya. Nah, data di sini. Nah, ini datanya mulai dari A1 sampai M, ke bawahnya sampai 6781 ya. Kalau ada penambahan, kalau mau di-fix-kan di bagian sini adalah 5781 ya. Nah, tinggal di sini, tinggal pilih. Nah, misalnya 5781, kita tekan F4 untuk menguncinya, kemudian titik koma. Kita akan menampilkan apa? Kita kembalikan ke grafik aja ya. Menampilkan apa? Nah, kita select, ketekan ya. Oke, select, misalnya akan menampilkan tadi sampai M ya, kita tampilkan semuanya aja, misalnya A, B, C, D, E, F, G, kemudian H, I, J, K, L, M. M. Kemudian kita akan memfilternya berdasarkan tahun ya. Kita ketikkan where, kemudian tahun itu di kolom M, maka di sini ya, tahun di datanya ini adalah tahun di kolom M ya. Oke, kolom M. M sama dengan tanda kutip, kemudian tanda dan, lalu kita arahkan ke B1 ya untuk tahun, yaitu B1, kemudian diapit dan lagi, kemudian tutup kurung. Kenapa diapit ini? Karena kita menggunakan referensi sel ya, jadi harus diapit tanda 2 dan ini ya. Selanjutnya tanda kutip satu lagi, lalu titik koma, kita headernya 1 untuk menampilkan headernya ya, kemudian tutup kurung dan tekan enter. Nah, di sini nantinya yang ditampilkan adalah data yang tahun 2020 saja seperti ini. Nah, ini untuk filter
menampilkan tahun udah. Karena kita akan menampilkan berdasarkan bulan juga, maka kita harus menambahkan fungsi if ya, karena nggak bisa langsung menambahkan dua query di sini tanpa menggunakan fungsi yang lain ya. Kita gunakan fungsi if ya untuk membantunya, yaitu if jika kita gabungan dengan n ya, n. Untuk n ini adalah dua logika harus terpenuhi ya. If n jika B1 ya, B1 yaitu filter tahun tadi, B1 sama dengan tidak sama dengan kosong, berarti tidak kosong, dan C1 untuk yang bulan, C1 sama dengan kosong, maka ini adalah yang ditampilkan adalah filter tahun ya, karena di B1 terisi dan C1 kosong, maka menampilkan berdasarkan tahun. Kemudian jika selain itu, kita copy aja ini rumusnya, kasih titik koma. Ini yang untuk argumen false. Jika selain itu, maka kita tambahkan di sini ya, filternya ini where m ini ya, kita tambahi bulan ya. Tinggal kopikan di sini kode yang ini, yang diapit ini. Kemudian saya taruh di sini, saya tambahkan fungsi n ya, n kita pas, kemudian bulan berarti di kolom L ya, L. Kemudian di sini kita arahkan ke sel C1 ya, C1. Kemudian di sini jangan lupa tutup kurung ya, seperti ini ya. Nah, misalnya saya pilih di dashboardnya bulan ya, Januari. Nah, di sini oke, kita cek lagi rumusnya, fungsi query-nya. Ini ada kesalahannya, kurang ya. Kalau berupa angka, maka kita tambahkan tanda kutip 1 ini ya, kelupaan tadi. Sini kemudian tekan enter. Tanda kutipnya di sini. Tekan enter, maka di sini yang ditampilkan adalah data tahun 2020 dan bulan 1. Kita coba cek. Nah, di sini cuman habis di bulan Januari, dan bulan kedua dan seterusnya tidak ditampilkan. Apabila di sini saya kosongkan, maka di sini akan tampil semuanya ya, tahun 2020. Oke, untuk pembuatan filter sudah benar. Sekarang kita akan membuat sebuah pivot table untuk menampilkan di sini penjualan per tanggal ya. Di sini cukup mudah untuk membuat pivot table. Teman-teman tinggal pilih insert, kemudian pivot table. Kemudian di sini teman-teman tinggal seleksi rank yang ada di sini. Nah, biar ini keseluruhan, tinggalkan n aja. Ini B6 sampai n sampai berapapun, nanti kalau ada datanya akan mengikuti ya. Kemudian klik OK, kemudian kita taruh di existing aja, kemudian klik OK, klik grid. Nah, kemudian di sini kita akan menampilkan apa? Kita akan menampilkan penjualan per tanggal ya. Maka kita tambahkan tanggal yang ada di sini ya, tanggal yang ini aja. Kemudian saya pilih ini. Nah, maka ditampilkan tanggalnya aja, kemudian penjualannya. Nah, teman-teman tinggal
masukkan di bagian pendapatan ya. Kita taruh di bagian value. Nah, di sini maka akan ditampilkan ya pendapatannya. Kita kasih filter. Yang blank kita uncheck ya. Jadi nanti yang kosong ini tidak ditampilkan ya. Oke, kemudian untuk yang grand totalnya saya hilangkan. Sekarang kita membuat grafiknya. Saya seleksi dari tanggal 1 sampai tanggal 31, kemudian pilih insert, lalu pilih yang chart. Nah, kemudian di sini direkomendasikan chart grafik ya. Kita pakai chart grafik garis saja ya, line. Seperti ini. Nah, kita pilih yang smooth aja. Kita tampilkan semuanya ya di sini tanggalnya biar kelihatan. Kemudian saya pilih garisnya, lalu di bagian point size saya akan menambahkan poinnya sebesar 10. Kemudian di bagian garisnya saya pilih yang 1 piksel aja. Kemudian di garis bantunya ini saya hilangkan seperti ini. Kemudian di sini adalah saya ubah menjadi penjualan per tanggal ya. Oke, kemudian saya ubah backgroundnya jadi yang ini. Kemudian untuk poinnya, line-nya saya ubah di coklat ya, seperti ini. Oke. Kemudian untuk judulnya saya ubah menjadi warna hitam, lalu rata tengah dan besarnya adalah 18. Oke, seperti ini. Lalu saya copy ke dashboard di sini. Nah, kita taruh di malah bukan copy ya, ini pilih ini, kemudian tekan Ctrl C, lalu Ctrl V di sini. Nah, sini. Nah, tinggal diatur aja letaknya seperti ini. Oke, kira-kira aja. Nanti kalau udah banyak nanti kita atur lagi layoutnya. Sekarang kita hapus saja di sini. Sekarang adalah performa pengiriman ya. Kita akan mencari performa pengiriman. Nah, di sini kalau mau teman-teman tinggal copy aja di sini, dari sini ya. Tinggal copy. Kemudian paste di sini, Ctrl V. Lalu edit ya. Edit, kemudian kita akan mencari performa pengiriman. Misalnya terlambat sama tepat waktu ya. Nah, performa pengiriman. Nah, tumbuk aja ini. Untuk value-nya pilih yang performa pengiriman di sini. Nah, ini berdasarkan konta ya. Oke. Untuk grand totalnya kita hilangkan aja.
sekarang kita buat grafik performa pengiriman, yaitu grafiknya grafik donat ya. Kita pilih insert, lalu chart donat, kemudian pilih yang donat yang ini ya. Nah, seperti ini. Kemudian di bagian legendnya kita taruh di bawah ya, posisinya di button seperti ini. Kemudian untuk pie chartnya slash labelnya pilih yang percentage. Nah, seperti ini. Kemudian judulnya adalah kita ubah menjadi performa pengiriman. Sini performa pengiriman. Oke, kemudian di bagian chart style kita ubah backgroundnya, kemudian judulnya saya kasih 18, warna hitam, kemudian rata tengah seperti ini. Untuk warnanya ya, tinggal diklik di sini, kita ubah menjadi warna yang coklat, kemudian ini warna misalnya ini aja atau kurang, nah ini seperti ini. Oke, sekarang kita atur dan kita copy ya, copy di dashboard seperti ini. Nah, kita taruh di bawah seperti ini. Nanti kita atur ya letaknya biar kelihatan semua bagaimana ini. Oke, seperti ini. Nah, seperti ini biar kelihatan semuanya. Lalu selanjutnya yaitu di bagian ini saya hapus saja, kemudian retur barang ya. Di bagian retur barang kita kopikan dari sini aja sama. Retur barang, kemudian kita edit, pilih yang judulnya tukar nih. Nah, kita taruh di sini, kita timpa aja di sini. Nah, kemudian grand totalnya kita hilangkan. Retur barang, kemudian kita pilih, kita buat grafik donat lagi sama. Legendnya juga sama, taruh di bawah. Judulnya kita ubah ya, retur barang, kemudian 18 kita seragamkan rata tengah dan warna hitam di sini ya, seperti ini. Kemudian di bagian pie chartnya slash labelnya percentage. Oke, kita kasih warna nih coklat, ini warna yang ini seperti ini. Kemudian saya copy dan taruh di dashboard sini. Oke, ada yang kelupaan, yaitu warna backgroundnya ya. Kita edit aja di bagian customize chart style, bagian background kita pilih warna yang ini biar sama. Oke, selanjutnya yaitu untuk grafik yang akuisisi pelanggan ya. Di sini kita copy lagi ya, dari yang ada copy lalu pas sini. Dari akuisisi pelanggan ini berdasarkan iklan ya, kita edit. Saya geser terlebih dahulu. Selanjutnya kita jenis akuisisi pelanggan taruh di bagian row, kita tumbuk aja. Kemudian totalnya kita hilangkan. Kemudian di sini juga sama, jenis akuisisi pelanggan kita hitung dengan count A ya,
sudah otomatis. Sekarang kita buat grafiknya. Nah, kita buat grafik yang berbeda kali ini ya, biar tidak monoton. Oke, saya pilih grafik mana ini. Kurang menarik. Kurang menarik, saya oke, saya pilih yang ini aja. Oke, seperti ini ya. Ini saya hilangkan. Kemudian di sini juga saya hilangkan. Lalu untuk garis bantunya juga saya hilangkan dengan hilangkan tanda centang di sini ya, mayor grid line. Kemudian sini kita ubah ya, jenis akuisisi pelanggan 18, kemudian rata tengah dan warna hitam. Ini kita ubah menjadi warna ya ini aja ya. Tuh. Kemudian kalau mau kasih labelnya, oke, biar enggak, kita edit, kita kasih labelnya di sini data label seperti ini. Kemudian jangan lupa nih backgroundnya kita samakan aja ya. Kita pilih tadi yang mana, yang ini ya. Oke, ini untuk judulnya kurang hitam ya, kurang hitam. Oke, cukuplah. Oke, sekarang kita copy. Kalau teman-teman jangan bingung, kalau copy berarti tekan Ctrl C ya. Ini saya taruh di sini sementara ya, nanti kita atur layoutnya. Oke, seperti ini. Kemudian kita akan membuat performa pengiriman ya. Ini bukan performa pengiriman ya, ini yang betul adalah kepuasan pelanggan ini. Oke. Ini adalah kepuasan pelanggan ini. Salah. Saya revisi ya, kepuasan pelanggan. Oke, kita kopikan aja dari sini. Nah, ini kita edit. Ini kepuasan pelanggan, kita taruh di sini. Nah, kepuasan pelanggan grand totalnya kita hilangkan. Kita ganti ini kepuasan pelanggan ditaruh di bagian value ya. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita pilih
Kita buat grafiknya, kita ubah menjadi grafik mana ini yang bar aja ya, seperti ini, grafik bar. Oke, kita edit untuk judulnya, kemudian fontnya 18, rata tengah dan warna hitam di sini. Kemudian di sini saya hapus saja dengan menekan tombol delete ya. Kemudian ini juga sama, delete. Lalu di sini kita hilangkan garis bantunya, kita pilih dan kasih data label ya, seperti ini. Mau posisinya di mana, misalnya insert N atau outside N, seperti ini. Nah, teman-teman tinggal pilih ya. Nah, di sini ini tidak bisa dihilangkan ya. Nah, saya tekan delete, nggak mau. Maka untuk itu kita tarik ke bawah aja ini ya. Seperti ini biar nggak kelihatan. Karena sudah terwakili di sini ya nilainya. Maka teman-teman tidak usah lagi menampilkannya, tidak perlu ditampilkan ya. Kita ubah backgroundnya. Kemudian ini warnanya kita ubah juga menjadi coklat ya. Ini teksnya kalau mau diubah, teks labelnya di bagian data label ini ya, tinggal pilih yang warna hitam seperti ini. Kemudian saya copy, lalu saya taruh di dashboard, saya taruh di sini ya. Oke, ini biar enggak seragam ini ya grafiknya, kita taruh di sini aja seperti ini. Oke, selanjutnya saya hapus dulu, dan performa pengiriman ini lagi-lagi salah ini ya. Performa pengiriman ini adalah penjualan per produk ini. Oke, kita kopikan aja di sini ya. Kemudian edit, kita akan mencari berdasarkan produk ya. Seperti ini, kita hilangkan totalnya. Kemudian kita tumbuk yang pendapatan di sini. Oke, dan pilih, lalu buat grafiknya kita ubah menjadi grafik kolom aja seperti ini. Ini juga sama, kita hilangkan di sini, produknya juga hilangkan. Ini kita ganti penjualan per produk seperti ini. Nah, kita ubah 18, rata tengah dan warna hitam di sini. Kemudian garis bantunya kita hilangkan, kemudian kita tampilkan nilainya ya. Misalnya kita tampilkan nilainya ya di data label seperti ini. Kita ganti, ini kita ganti warnanya di bagian fill color ini yang ini aja seperti ini untuk labelnya. Nah, bagian label kita kasih warna hitam seperti ini. Kemudian di bagian backgroundnya pilih warna yang ini. Oke, kemudian saya copy dan saya taruh di sini. Oke, seperti ini. Kita coba ganti layoutnya ya. Nah, seperti ini kita atur layoutnya.
Apabila teman-teman bingung untuk menampilkan ini ya editnya, tinggal klik edit yang titik 3 ini, atau teman-teman bisa double klik ya, akan muncul seperti ini. Garis kotak-kotak putih ini untuk menggeser ya, menggeser ukuran grafiknya ya. Nah di sini apabila kurang sesuai tinggal disesuaikan aja seperti ini. Kemudian di sini tinggal geser. Untuk gesernya klik tahan lalu geser ya, seperti ini. Pastinya teman-teman sudah paham lah untuk mengubah posisi-posisi yang ada di grafik ini. Kalau belum paham, teman-teman bisa melihat video tutorial saya yang membahas mengenai grafik ya di Google Sheet ya. Nah seperti ini. Oke, udah selesai. Sekarang kita tampilkan yang grafik di sini ya. Kita akan menambahkan grafik bulanannya. Ini penjualan per tahun dulu ya. Oke, kita cari penjualan per tahun. Kita buat pivot table yang baru ya. Kita akan mengkomparasikan untuk dari tahun ke tahun ya. Kita buat yang baru table. Nah, kita berdasarkan data langsung, bukan di data dari filter ya, karena kita akan komparasikan dari tahun ke tahun. Kalau di filter tadi kan tahunnya cuman satu ya, seperti itu. Kemudian di existing di bagian grafik ini ya, saya pilih di sini, kemudian oke, lalu create. Nah di sini kita berdasarkan tahun di bagian row, kemudian ini pendapatannya seperti ini. Kemudian grand totalnya saya hilangkan ya. Oke, seperti itu. Nah, di sini kita coba ya buat tahun. Sini kita gunakan grafik kolom. Nah, seperti ini. Kita gunakan grafik kolom. Ini hilangkan. Di sini juga hilangkan aja. Ini nilainya nggak perlu. Nah, pendapatan. Nah, first tahun ya. Komparasi ini. Oke, seperti biasa 18 ini hilangkan aja garis bantunya, lalu saya tambahkan data labelnya di sini. Nah, untuk posisinya misalnya outside N ya, seperti ini. Lalu kita perkecil. Untuk tahunnya nggak usah karena sudah ada keterangannya di sini tahun ya. Kemudian posisinya saya atur seperti ini. Kemudian untuk backgroundnya kita samakan. Oke. Biar berbeda, ini kita ubah ya fill colornya warna ini dengan yang warna coklat. Kemudian ini biarkan aja biar kelihatan senada. Kemudian saya copy lalu saya taruh di sini ya. Oke, taruh di sini. Oke, di sini aja. Seperti ini. Saya samakan ukurannya di sini. Oke. Nah, sekarang kita coba tes ya. Januari, oke, berubah di sini. Oke, udah berubah ya. Jadi filternya udah berfungsi ya. Nah, untuk tahun memang tidak berubah karena ini adalah komparasi. Di sini filternya cuman tahun satu aja ya. Misalnya di tahun 2021 sudah berubah. Oke.
Saya hapus yang filter bulannya. Sekarang yang terakhir ini adalah untuk membuat grafik bulanannya. Sini grafik bulanan saya ambilkan dari di sini ya, berdasarkan filter ya. Sini saya kopas saja ya dari yang ada, kemudian saya edit. Kemudian di sini saya pilih yang bulan ya. Bulan saya taruh di sini, kemudian saya hilangkan totalnya. Dan di sini tinggal pilih aja insert chart berdasarkan apa, bulannya. Ke delete ini. Oke, saya pilih ini lalu delete low. Wah, saya ini saya hapus ya, ini saya hapus ya. Jadi kalau menghapus sampai terpilih biru dulu ya, baru ditekan tombol delete. Kemudian ini saya hilangkan. Kemudian di sini saya kasih data labelnya. Nah, di sini data labelnya saling berpotongan. Kita coba ubah ya. Kita coba ubah di sini formatnya. Kita ubah format numbernya menjadi juta aja ya. Kita hilangkan 6 digit ya. Seperti ini. Oke, udah. Apabila teman-teman bingung untuk mengubahnya, kalau belum ada ya, formatnya seperti ini belum ada, teman-teman tinggal pilih yang custom number format, lalu di sini ketikkan seperti ini ya, yang saya ketikkan ini ya, pagar, koma, pagar 0, ini koma 2 kali, berarti menghilangkan 2 grup ya, 2 grup digit, kemudian ditambahkan tanda kutip spasi JT, ini adalah juta. Kalau mau bahasa Inggris adalah M nih ya, million gitu aja. Oke, kemudian di sini saya kasih warna coklat aja ya, coklat. Kemudian ini warna hitam aja ya. Untuk labelnya kasih warna hitam. Kemudian di sini ini pendapatan bulanan. Nah, misalnya per bulan aja ya, per bulan. Oke, seperti ini. Warnanya hitam 18, rata tengah seperti ini. Lalu di bagian chart stylenya, bagian background warna yang ini ya, seperti ini. Oke, tinggal copy aja. Nah, paste di sini. Tinggal diatur aja letaknya di sini seperti ini. Oke, sekarang kita coba cek ya di sini. Misalnya Januari, maka di sini yang ditampilkan cuma Januari karena di filternya adalah Januari ya. Nah, Februari, maka di sini adalah Februari. Jika saya hapus di sini filternya, maka yang ditampilkan ini adalah berdasarkan data tahun 2021. Kemudian saya pilih yang 2020, maka ini kalau seperti ini tampilannya, kita tinggal atur ya, kita seret ke bawah dikit lah, biar tampilannya enak ya, bagus ya. Kalau teman-teman mau mengubah ini, pada dasarnya udah selesai untuk pembuatannya. Ini udah selesai. Jika teman-teman mau mengubah tampilan grafiknya, bisa dieksplor dengan warna-warna yang lain ya. Tinggal tergantung selera teman-teman sekalian. Jadi pada dasarnya pembuatan dashboard analisa customer ini sudah selesai. Bagi teman-teman yang menginginkan file finalnya, teman-teman juga bisa download melalui link yang ada di deskripsi ya. Untuk tutorial kali ini saya cukupkan sekian. Semoga video tutorial ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.